Sesuatu yang diciptakan pasti dia mengabdi sama yang menciptakan. Kalau diciptakan oleh Allah terus dia menyembah yang lain, ini pengkhianatan atau bukan? Ya iya, ngaco gitu. Yang ciptain kamu Allah, tapi yang disembah sujudnya kepada yang lain. Sudah gitu yang lainnya nggak bisa menangkal mudarat, nggak bisa ngasih manfaat pula. Secara akal begitu. Ini ayat sudah betul-betul jelas Pak, menggugah. Tapi yo masih banyak yang tetap saja mengkufuri Allah. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, pengingkaran terhadap apa ini ayat? Man abada ghairihi minal asnam wal andat wal awthan, patung, berhala dan yang lain-lainnya. Ya, wa mubayyinan lahu, dan menjadi penjelas bagi ia, annaha la tastahiqu syai'an minal ilahiyah, bahwasanya benda-benda tadi tidak punya sedikit pun unsur hak untuk dijadikan sifat ketuhanan, berhala, bahkan nabi sekalipun. Kalau ada orang yang menempatkan nabi sebagai Tuhan, itu sudah melampaui batas. Kenapa? Tuhan itu kan tidak boleh ada limited matinya di dunia. Kalau nabi kan ada matinya. Loh, kalau Tuhan itu ada batas tidak eksisnya, nggak bisa jadi Tuhan. Tuhan itu harus eksis. Saat semua makhluk binasa, cuma ada zat ialah sendiri yang tunggal. Itu Tuhan. Ya, makanya kata Allah apa? Kullu syai'in halikul illa wajha. Semua sesuatu di dunia ini akan binasa kecuali Allah. Makanya nanti ketika kiamat semua mati, malaikat mati, terakhir yang mati itu malaikat maut. Ya, kemudian ditanya, ya malakal maut, ya, apakah masih ada yang hidup min khalqi dari makhluk-makhlukku? Maka kata malaikat maut, la ya Rabb, mereka semua sudah mati, tapi masih ada kamu. Semua makhluk sudah mati, kamu kan makhluk. Gak boleh ada yang hidup kecuali cuma zat Allah Rabbul Alamin, hayyun la yamut, yang selalu hidup, gak akan pernah mati. Kemudian kata Allah kepada malaikat maut, ya, yang terakhir, makhluk yang paling terakhir itu, alam tasma' biqauli, apakah kau tidak ingat perkataanku, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti merasakan mati, dan kau punya jiwa, famut, maka matilah engkau wahai malaikat maut. Nah, bingung kan, yang nyabut nyawanya siapa? Nah, bingung ya. Maka kata Rasulullah, faqabada ruhaha ala nafsiha, akhirnya malaikat maut mencabut ruhnya sendiri. Fayasihu sayhatan, dan saat itu malaikat maut baru tahu rasa sakitnya ditarik. Dia berteriak dengan satu teriakan, lau yasma'una man fil ardi, kalau yang di dunia, di bumi mendengar teriakan malaikat maut saat dia sedang cabut ruhnya sendiri, ya, maka orang yang dengar akan meledak kepalanya saking kerasnya teriakan malaikat maut. Kenapa? Malaikat maut selama ini menjadi eksekutor, tapi hari itu dia dieksekusi atas perintah Allah, dia tarik ruhnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pak Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus yang kami hormati, Bapak Imam, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat tanpa terkecuali, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat dan salam kepada qudwah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir kita. Silakan sama-sama diambil Al-Qur'annya, dibuka Al-Maidah, surah Al-Maidah. Bermula dari ayat 76 sampai 81. Ada trouble? Tadi nggak bisa ya? Iya. Saya mode pesawat dulu, langsung hidupin lagi. Oh. Nggak bisa. Al-Maidah dari 76, yaitu satu ayat di bawah, kiri bawah, karena belum terbahas. Tak apa-apa ya, kita pelan-pelan. 76 sampai 81 kita baca sama-sama. Baik, saya baca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم
dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Baik. Ayat 76. Qul, ya. Qul, katakanlah kepada Nabi Muhammad, ini khitabnya. Ata'buduna. Ya, a itu kalimat tanya kalau dalam bahasa Arab. Kalau ada kata a, ya, ta'buduna, kalian menyembah, tapi kalau ada a itu jadi kalimat istifham namanya. Ata'buduna, apakah kalian menyembah, akan menyembah min dunillah, min duni, daripada selain Allah, ya, maksudnya berbuat syirik, nyembah zat yang lain. Mala, apa yang tidaklah yamlikulakum, bisa mencegah dari kalian darran, suatu darran itu artinya kemudaratan, keburukan, ya, wala naf'an, dan juga tidak bisa mencegah naf'an, suatu kemanfaatan. Wallahu, dan Allah itu huwa, ia, as-sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Jadi ayat ini adalah perintah dari Allah kepada Rasulullah agar beliau itu menanyakan, namanya itu istifham ingkari, menanyakan seraya mengingkari. Maksudnya begini, orang-orang kafir Quraisy itu dan ahlul kitab, ya, mereka menyembah apa? Kalau kafir Quraisy nyembahnya apa? Berhala. Kalau ahlul kitab, nabi yang dipertuhankan, ya kan? Ya,
Nah, pertanyaan saya, nabi ataupun berhala itu bisa nggak menangkal mudarat? Bisa nggak memberi manfaat? Nggak bisa, kecuali Allah izinkan melalui itu. Tetapi hakikatnya Allah lah yang menguasai segala skenario kehidupan ini. Keburukan yang mau menimpa kamu, yang bisa menangkal hanya Allah. Nanti Allah pakai makhluknya. Suatu manfaat itu semua datang dari Allah. Bahkan Rasulullah aja bilang, aku nggak bisa kasih manfaat kamu kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi semua izin Allah. Itulah paradigma tauhid. Makanya dalam ayat yang lain, Al-An'am, Allah berfirman apa? Muhammad, qul, katakan sama umatmu, la amliku ni nafsi naf'a wala dharra. Aku tidak bisa mengatur, tidak bisa berkuasa tentang manfaat ataupun mudarat. Illa masya Allah, kecuali kehendak Allah. Kalau Allah tak berkehendak, aku nak buat paksa pun tak bisa. Contohnya apa? Beliau sangat ingin, Nabi sangat ingin sang paman memeluk hidayah, Abu Thalib, sangat ingin. Tapi walaupun sekeras keinginan sang Nabi, Allah tak izinkan, tidak terjadi. Tidak terjadi. Tapi kalau Allah menginginkan sesuatu yang unlogis saja bisa terjadi. Contohnya apa? Umar, Khalid, Abu Sufyan, nggak ada Pak, Bu. Roman-romannya itu meluk Islam, nggak ada itu semua orang. Mungkin Nabi juga, kalau Umar pernah didoakan, kalau Khalid, Abu Sufyan, mungkin Nabi tak pernah masuk list ini, nggak bisa masuk dari prospek-prospek yang mau diislamkan. Tapi ketika Allah katakan kun fayakun, maka terjadilah. Makanya para nabi tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menangkal mudarat kecuali izin Allah. Apalagi patung. Sudahlah secara logi, ini namanya dalil akli, gak usah pakai nakli, gak usah pakai ayat, pakai otak saja logika. Berhala itu aja eksis di dunia dibikin tangan manusia. Dia aja tak bisa mencipta diri dia sendiri. Dia aja ada karena diciptakan. Lantas sudah dia saja ada di dunia karena tangan manusia, terus manusia sembah dia pula. Ini kan sudah merusak nalar-nalar akli kemanusiaan sebenarnya. Ayat ini penyadaran. Makanya kata Allah apa? Katakan Muhammad kepada mereka, ata'buduna min dunillah, apakah kamu menyembah selain Allah? Ma la yamliku lakum dharra, sesuatu yang tidak bisa menghalangi kemudaratan kalau terjadi sama kamu. Wala naf'a, sesuatu yang kalian sembah juga nggak bisa ngasih manfaat. Nggak bisa. Terus kalau secara akli itu nggak bisa disembah, kenapa masih dipertuhankan? Kenapa masih sujud ke situ? Ini ayat namanya istifham ingkari, bertanya untuk mengingkari. Ya, nah itu dalam kaidah tafsir seperti itu. Nah kata Imam Ibnu Katsir apa dalam tafsirnya ayat ini, yaqulu ta'ala munkiran, Allah berfirman mengingkari ala man abada ghairihi, terhadap apa-apa yang disembah selain Allah. Sebenarnya manusia ini nggak boleh menyembah kecuali yang menciptakan. Ya, hukum kausalitasnya begitu kan. Semua benda makhluk ketika diciptakan oleh sang penciptanya, maka dia harus ngabdinya ke siapa? Kepada pencipta, kan gitu. Itu kan sudah hukum kausalitas, sudah otomatis. Ada nggak mungkin seorang profesor bikin robot tapi robotnya jadi pesuruh tetangganya? Nggak mungkin. Yang nyiptain aku kok, aku nyiptain kamu supaya bantu urusan saya. Jadi robot pembersih sekarang kan udah ada tuh, nyapu rumah aja ada bulatannya, bisa dia nyapu sendiri di rumah. Iya kan? Sesuatu yang diciptakan pasti dia mengabdi sama yang
Menciptakan. Kalau diciptakan oleh Allah terus dia menyembah yang lain, ini pengkhianatan atau bukan? Ya iya, ngaco gitu. Yang ciptain kamu Allah, tapi yang disembah sujudnya kepada yang lain. Sudah gitu yang lainnya nggak bisa menangkal mudarat, nggak bisa ngasih manfaat pula. Secara akal begitu. Ini ayat sudah betul-betul jelas Pak, menggugah. Tapi yo masih banyak yang tetap saja mengkufuri Allah. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, pengingkaran terhadap apa ini ayat? Man abada ghairihi minal asnam wal andat wal awthan, patung, berhala dan yang lain-lainnya. Ya, wa mubayyinan lahu, dan menjadi penjelas bagi ia, annaha la tastahiqu syai'an minal ilahiyah, bahwasanya benda-benda tadi tidak punya sedikit pun unsur hak untuk dijadikan sifat ketuhanan, berhala, bahkan nabi sekalipun. Kalau ada orang yang menempatkan nabi sebagai Tuhan, itu sudah melampaui batas. Kenapa? Tuhan itu kan tidak boleh ada limited matinya di dunia. Kalau nabi kan ada matinya. Loh, kalau Tuhan itu ada batas tidak eksisnya, nggak bisa jadi Tuhan. Tuhan itu harus eksis. Saat semua makhluk binasa, cuma ada zat ialah sendiri yang tunggal. Itu Tuhan. Ya, makanya kata Allah apa? Kullu syai'in halikul illa wajha. Semua sesuatu di dunia ini akan binasa kecuali Allah. Makanya nanti ketika kiamat semua mati, malaikat mati, terakhir yang mati itu malaikat maut. Ya, kemudian ditanya, ya malakal maut, ya, apakah masih ada yang hidup min khalqi dari makhluk-makhlukku? Maka kata malaikat maut, la ya Rabb, mereka semua sudah mati, tapi masih ada kamu. Semua makhluk sudah mati, kamu kan makhluk. Nggak boleh ada yang hidup kecuali cuma zat Allah Rabbul Alamin. Hayyun la yamut, yang selalu hidup, nggak akan pernah mati. Kemudian kata Allah kepada malaikat maut, ya, yang terakhir, makhluk yang paling terakhir itu, alam tasma' biqauli, apakah kau tidak ingat perkataanku, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti merasakan mati, dan kau punya jiwa, famut, maka matilah engkau wahai malaikat maut. Nah, bingung kan, yang nyabut nyawanya siapa? Nah, bingung, ya. Maka kata Rasulullah, faqabada ruhaha ala nafsiha, akhirnya malaikat maut mencabut ruhnya sendiri. Fayasihu sayhatan, dan saat itu malaikat maut baru tahu rasa sakitnya ditarik. Dia berteriak dengan satu teriakan, lau yasma'una man fil ardi, kalau yang di dunia, di bumi mendengar teriakan malaikat maut saat dia sedang cabut ruhnya sendiri, ya, maka orang yang dengar akan meledak kepalanya saking kerasnya teriakan malaikat maut. Kenapa? Malaikat maut selama ini menjadi eksekutor, tapi hari itu dia dieksekusi atas perintah Allah, dia tarik ruhnya sendiri. Setelah semua makhluk habis, sisa malaikat maut habis, baru Allah berfirman, aina mulukul ard, mana raja-raja dunia, mana yang ngaku-ngaku Tuhan, mana raja-raja dunia, siapa yang berkuasa? Gak ada lagi. Maka Allah berfirman, lillahil wahidil qahhar, seluruh alam semesta ini kepunyaan Allah yang maha satu, yang maha perkasa. Barulah masuk fase Allah membangkitkan lagi. Nah, yang dibangkitkan yang pertama siapa? Lain, yang dibangkitkan tuh Israfil dulu Pak. Kenapa? Dia pegang alarm,
trompet sangkakala. Ini tentang kronologi hari kiamat, Pak. Sebenarnya bukan kitab ini. Ini saya kalau ngajar kitab tasawuf nih tentang ini. Ini ada kitab Tanbihul Ghafirin. Nah, cuma ini tentang akidah saya serempet-serempet sedikit. Begitulah kronologisnya. Ya. Tapi anehnya kok ada makhluk masih nyembah yang lain, patung pula tuh. Kan sebenarnya kalau nggak usah pakai dalil nakli, pakai akal aja sudah bisa dibantah ya. Nah, ayat ini untuk membantah perkara-perkara itu. Ya. Makanya ada kata-kata qul ata'budun. Katakan, yang disuruh katakan siapa? Nabi Muhammad. Ya. Ya Muhammad, lihaula'il abidin ghairillah min sa'iri farriqa baina Adam wa dakhala fi dzalika an-nasara wa ghairuhum. Ini ayat, ya Muhammad, katakan kepada mereka semua yang menduakan Allah, menyembah selain Allah, baik menyembah benda, berhala ataupun nabi. Ya. Baik orang Nasara, orang Yahudi, orang kufar Quraisy, ini ayat untuk dikatakan kepada mereka. Ya. Selanjutnya, ya. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai ahlul kitab, la taglu, janganlah kalian melampaui batas. Taglu itu dari kata gulu. Gulu itu kan melampaui batas. Ayat 77 ya. Fi dinikum, jangan melampaui batas dalam agama kalian. Ghairal haqqi, ya, yang bukan kebenaran. Wala, dan janganlah tattabi'u, kalian mengikuti hawa nafsu qaumin, satu kaum qad dhallu, yang mereka telah tersesat min qabl, dari sebelumnya, wa adallu, dan mereka telah menyesatkan katsira, banyak, wa dhallu, dan mereka tersesat, 3 kali dihitung tersesatnya, an, dari sawa, ya, as-sabil, sawa artinya lurus, sabil artinya jalan. Ya. Jadi diperintahkan untuk mengatakan kepada ahlul kitab, jangan berlebihan dalam mengamalkan agama. Jadi mengamalkan agama nih kurang tak boleh, lebih pun tak boleh. Tak boleh. Mencintai Nabi itu harus proporsional. Mencintai Nabi dengan lebih boleh tak? Nggak boleh. Ya. Sampai apa? Saking cintanya sama Nabi, sujud di kaki Nabi. Boleh tidak? Tidak boleh. Itu namanya taglu fi dinikum. Kamu melampaui batas. Jadi kepada Nabi itu bukan sujud, minta diajarkan cara sujud pada Allah. Itu yang betul. Itu proporsional. Makanya mengamalkan agama berlebihan salah, kurang pun salah. Kata para ulama banyak dalam kitab-kitab mereka, amalkanlah agama ya bi ghairi ifratin wala tafritin. Jangan kau berlebih, jangan kau kurang. Itu kalau mau selamat, proporsional, pas. Ya. Maka dalam tafsirnya dikatakan, wahai, katakanlah kepada ahli kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian tanpa kebenaran. Maksudnya apa? La tajawazul haq, jangan kalian lewati satu batasan. Ya, jadi ada batasannya beragama itu. Batasan itu syariat. Nggak boleh kita melampaui batas. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, ini juga peringatan buat ahlul kitab. Wala tatru, jangan kamu menghormati man amartuhum bita'zimihi fatabalagu fihi. Aku perintahkan kalian menghormati satu makhlukku, yaitu manusia yang dipilih khusus namanya Nabi, tapi jangan berlebihan menghormatinya. Nah, lihat, menghormati Nabi itu proporsional.
Maksudnya berlebihan bagaimana? Hatta tukhrijuhu an hizin nubuwah, sampai kamu lewati dia dari batas kenabian ila maqam ilahiyah, sampai kau tempatkan dia maqam bukan nubuwah tapi ilahiyah. Apa itu? Dari nabi jadi seperti Tuhan. Itulah yang dilakukan ahlul kitab Nasara, bilang dosa kita ditebus sama dia. Yang ngampuni dosa itu bukan nabi, yang mengampuni dosa adalah Allah Rabbul Alamin. Jadi jangan bilang ditebus oleh manusia. Lihat, berarti yang dianggap baik tapi berlebihan itu salah dalam agama. Iya kan? Di ayat ini Allah ingin apa? Kamu tempatkan Nabi pada tempatnya. Makanya ketika Rasulullah wafat, ada sebagian yang murtad, ada yang salah itu, yang taglu fi dinikum itu. Muhammad sudah nggak ada, sudah wafat, udah nggak mudah syariat lagi lah. Akhirnya murtad. Ya. Yang agak enteng penyakitnya apa? Setelah Rasulullah wafat nggak mau bayar zakat. Ada kan itu, diperangi Abu Bakar selama 2 tahun. Jadi ya, ahlul kitab ini kadang-kadang berlebihan dalam menempatkan proporsi seorang nabi. Mereka itu tukhrijun nubuwah ila maqam ilahiyah, mengeluarkan nabi dari tempat kenabian menjadi ketuhanan. Ini salah. Ya. Kama sona'tum fil masih, nah, ini disebut sebagaimana yang kalian manusia sebagian buat perkara Isa al-Masih bin Maryam. Ya, wa huwa nabiyyun minal anbiya, kata Imam Ibnu Katsir, jelas-jelas Nabi Isa bin Maryam adalah nabi dari para anbiya. Faja'altumuhu ilahan min dunillah, tapi kalian sebagian manusia menjadikan dia ilah, menjadikan dia Tuhan, yang disandarkan sifat-sifat seperti ketuhanan. Contohnya tadi, minta tebus dosa kepada Nabi Isa. Ya, mereka tuh tertipu dengan apa? Dengan mukjizat. Sangkanya itulah kemampuan mutlak, padahal mukjizat itu kan titipan. Mukjizat titipan. Yang nitip itu yang maha kuasa. Lah, lo nyembahnya kok yang diberikan amanah titipan. Ya. Wa madzalika illa liiktidaikum bisyuyukhid dhalal. Tidaklah itu terjadi yang demikian kecuali karena kalian disesatkan oleh guru-guru sesatnya. Ya. Nah, orang-orang yang nyembah berhala Lata Mana Uzza kan disesatkan oleh kaum yang hidup antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ketika mereka tuh hatinya bertolak belakang, kok kita nyembah ini ya, udah dari dulu kita udah gini tradisinya gitu. Nah, itulah suyukhud dolal. Imam Ibnu Katsir mengambil kata suyukh itu jamak dari syekh. Berarti ada orang-orang tua terdahulu yang memberikan kesesatan kan? Makanya beragama nih poinnya. Jangan karena sudah kebiasaan orang tua, jangan. Beragama itu karena perintah Nabi, ini pijakan syariatnya, ini ayatnya, ini dasarnya. Kalaupun ada pandangan fikih, ini pandangan fikihnya berdasarkan dalil apa. Yang bikin manusia itu banyak tersesat adalah beribadah, beramal, ikut dengan kebiasaan orang sebelumnya. Itulah sebenarnya, itulah syuyukhud dolal, guru-guru yang menyesatkan. Sehingga ada beberapa sahabat itu ketika sampai di zaman mereka bertentangan. Kita yang bikin patung tapi kita sembah dia, gitu kan? Makanya nggak semuanya nyembah. Ada yang tak mau nyembah, termasuk Nabi, karena dalil aklinya sudah jalan, nggak mau. Abu Bakar juga tidak, Utsman juga katanya tidak, Ali juga saya dengar tidak. Nah, yang benar-benar telak nyembah itu Umar, ya, pernah punya berhala. Makanya beliau ketika masuk Islam, beliau ingat-ingat dulu waktu zaman jahiliyah, kadang-kadang terkekeh sendiri. Aduh, betapa konyolnya saya dulu. Tuhan saya yang bikin, saya yang tempa, saya pula sujud sama dia. Ya, terkekeh sendiri, konyol ya. Ini jadi Umar itu merasa geli dengan perbuatan jahiliyahnya dulu.
Ya, nah itu harus kita betul-betul hati-hati. Nah kemudian Imam Ibnu Katsir menukil satu riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim. Ya, beliau menceritakan dari Rabi bin Anas, ya, bahwasanya ada satu riwayat dikatakan waqad kana qama alaihim fa akhadha bil kitabi was sunnah zamanan. Ada satu orang berilmu, dia itu mengajarkan kitabullah dan sunnah, ya. Fa'atahu syaitan, ya, maka dia didatangi oleh syaitan. Dia tadinya orang alim mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Ini syaitan cara menggelincirkannya gimana? Dia bikin orang tuh bisikan-bisikan goib. Hati-hati ya, terjadi nih. Kemarin ada kasus satu orang laki-laki membunuh 3 adik-beradik, ya. Kalau dia dengar katanya ada bisikan panas di lehernya gitu kan, hati-hati. Orang alim aja didatangi oleh bisikan iblis. Maka orang alim ini mengatakan, ya, tak ada salahnya aku dengar apa yang menjadi bisikan ini. Nah bisikan setan apa? Innama tarkabu atharon au amron qad amila qablaka. Hai fulan, kamu itu cuma meneruskan peninggalan dan amalan yang sudah dilakukan orang sebelum kamu, mengajarkan Alkitab dan Sunnah. Fala tajmadu alaihi, jangan kaku, nanti kok tak diterima sama umat kalau begitu terus, kaku. Itu kata syaitan. Walakin ibtida amran min qabli nafsika, lebih bagus ajaklah manusia, terserah ikut kata hatimu gimana yang enak. Jadi katanya jangan ikut kitab dan sunnah, ikut kata hatimu saja. Mereka kan tahu kamu orang alim, kamu itu tokoh besar, tokoh agama, ya. Jangan ikuti yang ini yang sudah kaku-kaku seperti sebelumnya kitab dan sunnah. Udah, kamu bikin aja syariat sendiri. Tuh lihat cara orang menyesatkan kepada bid'ah tuh gitu, bikin syariat sendiri yang kira-kira cocok dan bisa diterima. Ya, wad'u ilaihi, kalian seru mereka kepada syariat yang kamu bikin itu, wa ajbaron nas alaihi, dan kamu paksa kalau perlu manusia ngikuti ajaran kamu. Waduh, ini bisikan setan tipis, ya, nampaknya kayak baik tapi menyesatkan. Maka thumma adkara ba'da fa'alahu, dia buatlah. Ketika dia buat yang suka-suka dia tanpa dasar Alkitab dan As-Sunnah, banyak orang tersesat gara-gara dia, ya. Makanya hati-hati di zaman Rasulullah itu jadi Rasul, itu kan agama-agama udah rusak semua. Taurat udah diganti-ganti kan, Injil udah diganti-ganti, nggak sesuai lagi dengan kitabnya. Mereka udah karang-karang sesuai dengan hawa nafsu mereka, udah mereka karang-karang. Itulah seperti ini bisikannya. Nah kemudian orang ini sadar, saya ini sudah melenceng, i'waj, saya sudah melenceng, saya sudah membuat agama ini tidak murni lagi. Dia membuat satu bid'ah yang mungkarah, orang ibadahnya udah nggak sesuai. Contohnya apa? Dia buat orang menyembah Allah, ruku dan sujudnya melalui patung, begitu, ya kan? Maka orang kafir itu kan tidak dibuat menolak Allah, tidak dibuat menolak Allah, tapi oleh syaitan dibuat menerima Allah tapi menerima zat lain setara dengan Allah. Itu yang dibuat. Jadi dia tak buat menolak total, tapi dibuat terpesong sikit, yang penting sesat, ya. Makanya dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah bilang itu, walladzina takhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolong, sebagai tempat bersandar. Apa kata mereka itu yang telah diselewengkan? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan ini, patung-patung ini, kecuali supaya kalau kami ruku ke patung, sholat ke patung, minta ke patung, kami dekat kepada Allah. Itu tipis kan? Jadi kau tak menolak Allah? Tidak, tapi kami sujud ke sini, doanya ke sini, biar dekat kepada Allah. Nah inilah yang setan membuat akidah mereka tipis, tersesat.
bukan menolak Allah, tapi menerima Allah dan menerima yang lain. Itulah syirik. Menerima yang lain itulah syirik. Orang ini sadar. Fa'arada an yatuba, dia ingin bertobat. Fakhala'a mulkuhu wa sultanuhu, dia lepaskan kekuasaannya, dia lepaskan semuanya, karena dia tadinya alim dan berkuasa. Wa arada an yata'abbad falabitha fi ibadatihi ayyaman, dia ingin tobat, dia ingin luruskan, dia ingin ibadah yang benar sepanjang waktu yang dia punya. Fa'utiya faqila lahu, datang lagi syaitan, bilang apa sama dia? Lau annaka tubta, hai fulan, kalau kau tobat dari kesalahan kamu, amil taha yang sudah kau perbuat menyesatkan orang, fima bainaka wa baina rabbika, ya, apa yang perbuat antara engkau dan Allah, kalau kau buat maksiat antara engkau dengan Allah itu oke, tapi bagaimana kemaksiatan yang telah kau lakukan, kau sesatkan orang lain, ya. Walakin dhalla fulan, si fulan sudah sesat gara-gara ajaran bid'ah kamu tadi. Wa fulan juga sudah sesat gara-gara akidah bid'ah kamu tadi. Wa fulan juga sudah sesat fi sababika, disebabkan melalui ajaran sesat kamu. Hatta faraqad dunya wa hum ala dhalalah, bahkan fulan-fulan yang kusebut tadi sudah meninggal di atas kesesatan yang kau ajarkan. Fa kaifa laka bihudahum fala taubatan laka abada, maka kata syaitan, gak usah tobat, gak akan diterima kamu, gak usah tobat. Bahaya kan? Dibuatnya kita tersesat, orang yang sudah benar dibuat tepesong bahasa kita mesti melenceng, ya. Dah melenceng, kita mau lurus, jangan lurus, percuma, tobat gak diterima, dah banyak yang kau sesatkan mati, ya. Makanya di ayat ini, coba kembali ke ayat, coba lihat, wahai ahlul kitab, jangan berlebihan dalam agama kalian, ghairal haq, tanpa kebenaran. Wala tatabi'u ahwa, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Orang nak berubah syariat itu kan gara-gara hawa nafsu, ya. Wala tatabi'u ahwa qaumin, jangan kalian ikuti hawa nafsu satu kaum. Qad dhallu, yang satu kaum ini sudah sesat. Min qabl, dari sebelumnya sudah sesat, karena ada yang diajak syaitan untuk memperkenalkan berhala. Wa adallu katsira, dan mereka telah menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Maka solusinya supaya kita tidak tersesat seperti orang ini yang pernah melenceng sesaat, jangan ikuti hawa nafsu dalam ibadah. Ibadah tuh nggak boleh ikut hawa nafsu, harus ikutnya syariat dan dalil agama. Jangan main enak-enak sedap-sedap. Iya, aku sedapnya sholat begini, nggak bisa. Macam orang-orang Syiah, maaf ya. Tadi saya mau kasih buku Syiah tuh, ada satu kotak saya lupa bawa. Orang-orang Syiah sholatnya kan sehari cuma 3 kali, cuma 3 waktu. Itu karena tersesatnya mereka ingin yang sedap-sedap sesuai hawa nafsu. Nah, ibadah itu tidak boleh sesuai hawa nafsu, harus sesuai dengan perintah Rabbmu, itu yang betul, ya. Nah, maka ini menjadi satu pelajaran buat kita dalam melakukan satu perbuatan amal. Berlandaskanlah pada agama, bukan kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu atau pandangan kecocokan dengan hawa nafsu. Ya, ingat di pesan di ayat ini apa? Wala tatabi'u ahwa, jangan kalian ikuti hawa nafsu qaumin, satu kaum. Mungkin orang alim ini lagi ngajar, dia mengalami kesulitan di kaum itu, datanglah syaitan. Mungkin caramu pakai Alkitab wa Sunnah nggak cocok, kau pakai cara lain lah, jangan kaku pakai Quran dan Sunnah, dakwah pakai hawa nafsumu aja, cara tersendiri. Oh, nggak bisa. Akhirnya dia nyesatin orang karena keinginan syaitan, ya. Nah, itu berapa menit lagi? 5 menit, ya.
Lu'inal ladzina kafaru, lu'ina telah dilaknat, 78 ya. Telah dilaknat alladzina, orang-orang kafaru, orang-orang kafir, mim bani Israel, dari kalangan Bani Israel, ala lisani Dawud, di atas atau melalui lisannya Nabi Dawud, wa Isa, dan lisannya Nabi Isa ibn Maryam, anaknya Maryam. Dzalika, yang demikian itu, bima, ya, dikarenakan apa yang asau, mereka ingkari, mereka asau itu mereka maksiati, wa kanu ya'tadun, dan mereka telah melampaui batas. Ya, jadi ini dari 3 ayat yang kita pahami ini, beragamalah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan arahannya. Kalau ibadah, kalau harus cari asbab dunia, carilah. Sayang sama Nabi, sayang, tapi jangan menempatkan sifat ketuhanan ke situ, ya. Kalau ingin beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada zat-zat yang lain, karena hanya Allah lah yang bisa memberi manfaat dan menangkal mudarat, ya. Nah itu, saya buka pertanyaan dulu, nanti keburu habis, nggak bisa sampai 81 kayaknya, panjang ini, ya. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Mik nih Pak, miknya tuh bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah SAW, saya pernah mengusahakan dalam umpama saya ini seorang yang ahli, saya mengadakan suatu majelis ilmu. Apakah benar majelis ilmu saya itu yang saya dengarkan bahwa didatangi oleh Rasulullah SAW, tapi yang bisa melihat itu adalah saya sendiri. Apakah benar dia Rasulullah itu bisa mendatangkan suatu majelis ilmu yang para ulama? Apakah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, perkara ini sampai sekarang menjadi khilafiyah para ulama. Apakah kalau sedang berkumpul membacakan kitabullah, bersalawat kepada Rasulullah, beliau itu akan hadir di majelis? Dalil yang sharih dari Al-Quran itu tidak ditemukan. Kalau hadirnya malaikat di hadis ada, ya. Walaupun orang kadang-kadang mungkin memahaminya bukan Rasulullahnya secara fisik yang hadir, ya, tetapi amalan orang itu diridhoi Allah sampai amalannya itu dipersembahkan kepada Rasulullah, dikirimkan ke hadapan Rasulullah langsung, ya. Karena bisa saja dengan makna kias, Rasulullah itu hadir atau keridhoannya yang hadir, ya. Sama seperti kita memahami Allahu basir, Allah itu melihat. Tidak boleh kita terawang melihatnya pakai matanya seperti kita, ada katarak, ada minus, ada plus, tidak boleh. Allah itu melihat dengan ilmunya, ya. Maka kalau di takwil, Rasulullah hadir di satu majelis yang dikumandangkan salawat, hadir dengan keridhaannya. Nanti orang-orang yang salawat itu berjumpa dengan beliau, dapat syafaat, ya. Apakah hadirnya itu hanya keridhaannya atau hadir ruhan wa jasadan? Itu yang jadi khilafiyah para ulama. Kalau malaikat di hadis ada, tidaklah berkumpul kayak kita nih kajian tafsir. Malaikat datang karena ridha yang dibacakan kitabullah dipelajari, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya, illa ghasyiyat malaikumur rahmat wa haffathumul malaikah, ada hadisnya kalau malaikat memang datang. Tapi yang pertama tadi para ulama masih memperselisihkan makna intinya. Tapi kalau saya mau kasih wejangan, yang penting adalah bukan Rasulullah hadir atau tidak, yang penting nanti di hari kiamat Rasulullah ridho sama kita, ya kan? Intinya bukan Rasulullah hadir atau tidak, tapi ya kita nanti ketika di hari kiamat Nabi senang. Kenapa? Fulan, kau mengamalkan sunnahku, fulan, kau banyak sholawat. Ya silakan satu lagi, gitu ya, singkat padat. Boleh singkat padat.
kafirat maupun musyrikin wal kafirat. Jadi dengan hubungan dengan kerja ini terkait ada sedikit penyimpangan apa itu terjadi sehingga pagi beriman sore kafir, sore beriman kemudian pagi kafir. Iya. Iya, itu dia baca Quran. Tapi pas di sore-sore ada ayat Quran dikangkangi. Ya, kan kalau menolak ayat itu kan berarti keimanannya diragukan. Ya, ada orang yang di akhir zaman saat banyak orang tersesat dia masuk Islam. Jadi memang kalau disebut, saya pernah membahas hadis itu, dinamika kehidupan di akhir zaman itu unpredictable. Iman itu juga dengan cepat, ya, pagi-pagi beriman, sore balik-balik kafir. Itu juga sebaliknya. Ya, maka ini kaki ta'il lailil muzlim ini fitnah-fitnah yang banyak. Banyak orang tentang kepemimpinan, banyak tentang keakidahan. Maka kalau garis besar overall dari hadis itu adalah pegang agama lebih kuat. Karena di akhir zaman melencengnya iman bukan hitungan hari, tapi pagi dan sore, sore dan pagi, gitu. Jadi kalau kita mau perdalam, boleh kita perdalam, karena di situ ada kata-kata yang menarik, kaki ta'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan gelap malam, sehingga kita bingung nak ngikut orang. Betul tak orang ini diikuti? Itu karena terlalu dahsyatnya dinamika kehidupan. Intinya adalah kaji Al-Quran lebih kuat seperti kita hari ini, amalkan hadis dan sunnah lebih komitmen lagi. Itu dua pilar yang membuat kita kokoh di jalan hidayah. Ya, mudah-mudahan kita beriman hatal maut, sampai dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ngalir pahala kepada yang sumbang meja ini. Enak kali saya 2 jam 3 jam siap nih ngisi. Ya. Terima kasih Pak Ketua yang jadi jembatan, dan semua kita doakan mudah-mudahan ngalir semua pahalanya, deras-derasnya berkah, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.